Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan geologi migas kali ini, kita akan membahas tentang pemetaan bawah permukaan atau subsurface mapping. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dan kita diskusikan pada kesempatan ini. Pertama yaitu definisi, kemudian dilanjutkan dengan penampang dan peta. Kemudian yang ketiga adalah sifat dari garis kontur. Yang ketiga, perbedaan antara surface dengan subsurface mapping. Yang kelima yaitu oil and gas subsurface mapping. Yang keenam adalah bagaimana peta dan penampang ketebalan. Yang ketujuh adalah simbol sumur dari pemboran. Kita menginjak ke pertama yaitu definisi. Garis kontur adalah garis kontinu di lapangan atau pada peta yang menghubungkan titik dengan ketinggian atau kedalaman yang sama. Berikutnya kita akan membahas tentang apa itu penampang dan apa itu peta. Ini ilustrasinya adalah sebuah tumpukan dari silinder, di mana makin ke atas tumpukannya ditunjukkan dengan silinder dengan diameter yang lebih kecil di bagian atas. Yang dimaksud dengan penampang yaitu adalah sayatan atau slicing dari tumpukan silinder secara dua dimensi. Nah, di sini disebut sebagai penampang. Berarti artinya kita menyayat dari kiri ke kanan sehingga penampangnya ditunjukkan dengan gambar yang saya tunjukkan dalam kursor ini. Kemudian peta atau kita katakan sebagai peta kontur, ini adalah visual atau penampakan dua dimensi dari peta kontur tumpukan silinder yang dilihat dari atas. Ya, kalau peta kontur dilihatnya atau view-nya dari atas, sedangkan penampang view-nya dari samping atau slicing atau yang memotong dalam tumpukan silinder tersebut. Kita masuk di sifat dari garis kontur. Yang pertama adalah berbentuk kurva tertutup. Ya. Yang pertama itu konturnya harus tertutup. Yang kedua adalah tidak bercabang. Yang ketiga tidak berpotongan. Jadi tidak bercabang dan tidak berpotongan. Yang keempat yaitu bahwa garis kontur yang rapat menunjukkan keadaan permukaan tanah yang terjal. Kalau garis kontur yang jarang menunjukkan keadaan permukaan yang landai. Yang keenam yaitu garis kontur. Ini mewakili satu ketinggian atau kedalaman tertentu. Jadi identitas satu garis kontur yang memiliki satu identitas kedalaman atau ketinggian tertentu. Yang ketujuh, bahwa garis kontur mempunyai nilai yang lebih rendah mengelilingi garis kontur yang lebih tinggi. Ya. Yang lebih rendah mengelilingi garis kontur yang lebih tinggi. Coba kita ulas. Ya, ini sifat dari garis kontur. Salah satunya ditunjukkan dari penampang ini. Ya. Kalau kita belajar tadi ada penampang, ada peta di sini. Gambar yang bawah ini adalah peta karena visual dari atas. Kemudian yang atasnya ini adalah penampang karena visual dari slicing atau dari samping. Ya. Di sini ditunjukkan tertutup garis kontur, tidak bercabang, ya, memiliki identitas atau nilai tertentu dari masing-masing garis kontur itu sendiri. Kemudian tidak bersinggungan, ya, tidak bercabang dan tidak bersinggungan. Sebagaimana cara membuat penampang dari sebuah peta, ya, di sini sebetulnya ditunjukkan dengan garis A ke B. Ya, kalau kita sayat A ke B maka diperoleh gambar yang di atasnya. Di sini ada A ke B. Ya. Kemudian ini masih apa yang disebut dengan
peta kontur dalam 2 dimensi. Sedangkan ini adalah peta kontur dalam 3 dimensi. Sifat garis kontur ya ditunjukkan bahwa kalau rapat dicirikan dengan curam, ditunjukkan dari gambar ini ya. Ini rapat konturnya tunjukkan hal yang curam petanya, garis konturnya. Kemudian kalau landai dicirikan dengan garis kontur yang renggang. Ini landai. Berikutnya kita masuk di apa itu perbedaan surface dengan subsurface mapping. Ya, di sini ditunjukkan ada sebuah peta dan penampang yang di gambar kiri dan gambar kanan. Ya, di sini sekilas tampak sama, tetapi intinya adalah berbeda. Ya, kalau yang kiri ditunjukkan dengan penampang, di mana makin ke atas ditunjukkan dengan nilai yang makin tinggi. Kemudian berbanding terbalik, penampang pada gambar sebelah kanan, di sini titik atau garis semakin ke atas, maka nilainya semakin kecil. Dari sini sudah kelihatan, dari dua gambar di sini, kiri dan kanan, mana yang disebut sebagai peta permukaan atau surface mapping, surface map, ya, dan mana yang subsurface map. Jadi nanti coba diulas lagi, kira-kira mana yang masuk dari keduanya. Ini ilustrasi antara surface dengan subsurface map ya. Ya, kalau kita mendapatkan garis seolah-olah sinusoidal seperti ini, kemudian kita pisahkan, ya, kita pisahkan. Ini titik nol yang disebut sebagai sea level atau permukaan air laut. Ya. Kalau yang di atas ini disebut sebagai surface, kemudian di bawah dari sea level ini disebut sebagai subsurface. Ya. Perlu diingat juga pada saat melakukan pemboran, ini dikenal dengan istilah TVD dan TVD-SS. Nanti coba diingat lagi, apa itu TVD, apa itu TVD-SS. Nah, di sini sebuah peta subsurface ya, dan penampangnya ya. Di sini keterangan sebenarnya hampir sama dengan gambar yang di atas, tapi di sini lebih lebih sederhana ya. Ini ada beberapa keterangan. Yang warna hijau adalah topografi. Ini mencerminkan penampang dari A ke A aksen di sini. A aksen ini dalam peta, kalau dibuat penampang ya ditunjukkan dengan warna hijau ini. Kemudian garis kedalaman atau proyeksinya ditunjukkan ya, ditunjukkan dengan warna biru titik-titik. Kemudian garis proyeksi ini ditunjukkan dengan warna oranye yang titik-titik ya. Ini adalah proyeksi bagaimana dari peta diproyeksikan ke visual penampang ya, penampang atau dari tampak sampingnya seperti apa. Kemudian garis kontur dicirikan dengan warna hitam. Di sini ada 100 feet, ada 200 feet, 300 dan 400 feet. Minus menunjukkan di bawah permukaan atau subsurface. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan gambar dari A ke A aksen seperti ini, ya ini garisnya sudah ada, yaitu garis biru ini adalah slicing atau titik yang akan dibuat penampang, titik-titik atau garis yang akan dibuat penampang. Jadi caranya adalah lihat di sini, ya kontur di sini adalah kontur 400, ditarik saja ke atas sampai diperoleh garis kedalaman 400, maka diperoleh titik di sini. Kemudian garis yang kedua yaitu diperoleh di interval 300 feet. Ya, 300 feet kita masukkan sesuai dengan garis kedalaman di sini. Ini yang 200 juga dimasukkan, ini 200. Kemudian ini 100. Nah, ini diantaranya kita 100 lagi balik. Kemudian garis atau titik ini diproyeksikan, ini adalah angkanya 200, jadi angka 200. Berikutnya kita memperoleh di angka 300, ditarik proyeksi 300. Kemudian titik-titik ini dihubungkan
sehingga diperolehlah garis atau topografi berupa penampang yang ditunjukkan dengan warna hijau. Ini adalah penampangnya. Bagaimana oil and gas subsurface map? Ya, ini adalah penampang berupa 3 dimensi ya, visual dalam bentuk 3 dimensi di sini ya. Ditunjukkan ada sebuah anticline ya, anticline di mana terdapat hidrokarbon berupa gas dan oil di sini ya. Kemudian di bagian bawah dari reservoir tersebut ternyata sudah water. Dan di sini ada istilahnya GOC, yaitu gas oil contact. Ini adalah batas antara gas dengan minyak, disebut GOC. Kemudian batas antara minyak dengan air ini disebut sebagai OWC, oil water contact. Ini di sini. Ya. Dan ketika kita belajar tentang konsep hukum gas show ya, di situ ada istilahnya spill point. Ya, spill point ini adalah titik limpah yang nantinya begitu ada anticline yang lebih tinggi maka dia akan melewati titik ini atau titik spill point ini ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu terkait dengan bagaimana mekanismenya jika sebuah source rock bisa mengenerate minyak dan gas, kemudian ada beberapa kasus anticline ya yang di situ ternyata melimpah melalui titik spill point menuju ke anticline yang lebih tinggi. Nah, ini pendalaman dari garis atau peta kontur ini ya, peta subsurface ini. Nah, di sini ditunjukkan dengan warna merah yaitu area yang berisikan gas, kemudian yang berwarna hijau ini adalah area yang berisikan oil. Kemudian yang berwarna biru adalah area yang berisikan air ya. Nah, di sini penampang dalam 2 dimensi, yang bagian atas ya, gas bagian atas, kemudian minyak tengah dan air di paling bawah di sini. Kemudian visual 2 dimensi petanya ditunjukkan dengan gambar yang di bawahnya. Pertanyaannya di mana GOC, kemudian di mana WC, dan di mana spill point-nya. Oke, kita masuk di peta dan penampang ketebalan. Nah, ada 2 istilah yaitu TVT dan TST ya. Kalau TVT ini adalah true vertical thickness ya. Ini kalau sebuah kontur ya. Nah, ini diambil proyeksi secara vertikalnya ya. Nah, ini disebut sebagai true vertical thickness. Kemudian ada TST, true stratigraphic thickness. Ini adalah ketebalan presisi dari sebuah reservoir ya, reservoir atau non reservoir yang diukur secara aspek stratigraphy, itu bukan tegak lurus vertikal seperti ini ya. Nah, ini adalah bagaimana ilustrasi antara TVT dan TST ya. Kalau TVT ini nantinya outputnya adalah sebuah peta yang disebut sebagai isokron. Kemudian TST itu stratigraphic thickness, ini adalah outputnya adalah isopah, yaitu ketebalan bersih dalam fungsi vertikalnya ya. Kalau kita punya kasus nomor 1 ya, nomor 1, maka yang disebut sebagai TVT itu adalah A ke B, kemudian TST-nya A ke C ya. Di sini kelihatan beda bahwa itu vertikalnya lebih tinggi, lebih besar atau lebih tebal dibandingkan dengan true stratigraphic thickness-nya, yaitu ada selisih di sini. Untuk kasus di titik 2 atau sumur 2, ternyata nilai TVT dengan TST-nya ini sama. Karena kasus nomor 2 ini sebuah sumur yang dibor di crest atau puncak dari anticline. Ya. Nah, kemudian yang titik ketiga sama ya. Sama di sini
ditunjukkan dengan dipnya adalah 0 sampai 30 derajat. Kemudian di sini ada true vertical thickness-nya, yaitu besarnya adalah 577 di sini. Kemudian true stratigraphic thickness-nya lebih pendek atau lebih tipis dibandingkan dengan true vertical thickness-nya. Lanjut, ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana penarikan atau melakukan interpretasi dari sebuah penampang seismik ya. Garis yang warna hitam itu adalah sebuah struktur atau fault interpretation atau structural interpretation. Kemudian yang berwarna-warni ada magenta, biru muda, kemudian hijau muda dan hijau itu adalah interpretasi dari lapisan batuan atau formasi di dalamnya. Kita masuk di peta dan penampang ketebalannya. Ini salah satu contoh thickness map ya. Peta peta ketebalan untuk kasus kombinasi strap ya, di mana ada anti-clean dan pinch out. Dari gambar di sini ada 5 sumur, di mana 3 sumur adalah dry hole, 1, 2, dan 3 dry hole. Kemudian 1 sumur minyak, kemudian 1 sumur minyak dan gas, dan 1 sumur minyak saja. Sorry, ini adalah sumur gas ya, yang berwarna cabang ini. Ini sumur gas, ini adalah minyak dan gas, dan yang berwarna hitam ini adalah sumur minyak. Ya. Kemudian juga ada kontur warna hitam, ini adalah kontur dari ketinggian, ya, ketinggian dari top structure dari peta ini. Kemudian garis yang berwarna merah putus-putus ini adalah thickness atau ketebalan dari peta tersebut di sini. Ada 0, 110, 15, 25 dan seterusnya. Jadi intervalnya adalah per 5 ya, per 5 feet atau 5 meter. Nah, ini masih hal yang sama, di mana ditunjukkan ada sebuah peta dengan sekaligus penampangnya di sini ya. Kalau yang gambar yang kiri di sini ada sebuah peta. Kasusnya adalah kombinasi trap ya, pinch out dengan anti clean. Pinch out adalah membaji, kemudian anti clean ya dia jebakannya adalah anti clean berbentuk puncak atau gundukan anti clean. Ya, ditunjukkan dengan gambar di bagian kanan atau penampangnya di sini saya tunjukkan dalam kursor. Nah, di sini juga ada gas, minyak dan air ditunjukkan di sini. Dan di visual di sini juga sudah ditunjukkan minyaknya di bagian atas dari pinch out, kemudian di bawahnya minyak, di atasnya ini adalah gas. Kenapa gas lebih di atas? Karena secara densitas dia lebih ringan, jadi dia akan selalu di atas dibandingkan dengan minyak yang memiliki densitas yang lebih tinggi. Nah, ini juga bagaimana thickness map ya dari sebuah literatur sini ditunjukkan dengan overlay OWC, oil water contact, kemudian ada sebuah struktur sehingga area di sini yang saya tunjukkan dengan arsir warna hijau ini adalah daerah yang diasumsikan atau diinterpretasikan sebagai daerah yang menghasilkan atau yang berpotensi menghasilkan minyak. Terakhir kita masuk di simbol sumur pemboran, banyak sekali, nanti bisa dipelajari ya. Nah, setidaknya saya coba tunjukkan ya, gas ini adalah warna merah, kemudian ada garis-garis ya memancar keluar. Ini adalah gas, kemudian oil ditunjukkan dengan bulatan berwarna hijau ya.
Ini saya ambil di salah satu referensi dan beberapa case diantaranya ada sedikit berbeda, tetapi intinya ya ditunjukkan di dalam slide ini ya. Kemudian sumur yang menunjukkan oil dan gas ya warnanya penuh, kemudian ada garis di apa namanya yang mengitari dari lingkaran atau titik tersebut. Ini nanti silakan dipelajari beberapa sumber dari referensi yang lain itu mungkin ada sedikit berbeda, tetapi intinya lebih kurang sama. Saya pikir sampai di sini. Selanjutnya kita akan coba diskusikan lebih lanjut, khususnya bagaimana kita membuat sebuah peta kontur, membuat sebuah penampang, dan nanti coba diimplementasikan terhadap sebuah kontak, baik itu oil water kontak maupun gas oil kontak ya. Nanti bagaimana mengimplementasikannya serta bagaimana kita membuat sebuah korelasi atau menghubungkan antara satu titik sumur dengan titik sumur yang lain, kita akan ulas lebih lanjut pada diskusi setelah sesi penayangan video ini.